أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به وهدنا إلى عظيم شريعته وأسعدنا باتباع الرسول نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهية وربوبية وملكية والصفات وأسمائه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم علي بن المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا سيدي يا أبتي يا رسول الله أصبحنا يا الله على فضل الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا اللهم رضينا بالله ورضى بالإسلام دين محمد النبي ورسوله والقرآن أمه وإمامه بالكعبة قبلة المؤمنين إخوان yang sama-sama dihormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nurul Huda serta unsur RT, Pak RW, dan ulama serta para tokoh masyarakat, orang tua kami, kemudian hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah alamin. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak ada kurang satu apapun. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk hadir melaksanakan sholat fardhu subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian sampai menjelang pelaksanaan sholat sunnah syukur. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Baiklah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membahas tentang bahayanya riba. Baiklah Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat kita ini ada diatur terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diatur norma kehidupan kita, termasuk salah satunya diatur tentang sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Pada pagi ini insyaallah kita akan coba mengupas tentang riba dan bahayanya. Yang paling tahu, yang paling paham tentang riba ini adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling paham sekali baginda Rasulullah, karena beliau yang langsung mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mulia itu menuturkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah baginda Rasulullah SAW itu menuturkan, bertanya kepada sahabat yang pada saat itu berkumpul. Sahabat-sahabat berkumpul, kemudian baginda Rasulullah menanyakan, "Atadruna man riba?" Tahu tak oleh kalian tentang apa itu riba? Hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah ini, Pak, Bu, mereka tak langsung menjawab. Jadi kalau ditanya tentang seekor gajah, meskipun tergambar oleh mereka seperti apa gajahnya, mereka tak langsung jawab. Inilah bedanya sahabat-sahabat Nabi, orang yang mencintai Nabi, orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Meskipun mereka punya pandangan tersendiri, jawabannya itu luar biasa. Kalau kita kan ketika ditanya, kita akan jawab setahu dan sepemahaman kita, begini atau begitu, begini dan begitu, kita akan jawab sedemikian rupa. Tapi sahabat pada saat itu mengatakan begini, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, gitu jawabnya. Apakah mereka tidak punya pandangan? Punya pandangan. Apakah mereka tidak bisa mengeluarkan statement, definisi sendiri? Mungkin saja bisa. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya lebih paham tentang syariat ini. Maka sahabat Nabi menyerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu kata Rasulullah, riba itu adalah zikra akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan sesuatu aib orang yang tidak berada di tempatnya, kalau dia dengar dia marah, dia tak suka. Zikruka akhaka bima yakrah, menceritakan aib seseorang yang dia tidak berada di tempat. Kemudian kalau dia tahu
cerita tersebut atau dia dengar, dia tidak menyukainya. Nah, itu disebut dengan riba. Maka sahabat Nabi nanya lagi, ya Rasulullah, macam mana caranya? Bagaimana kalau misalnya yang kami ceritakan itu, in kana fi akhi ma aqul, kalau yang kami ceritakan itu benar adanya. Si fulan pendek misalnya, si fulan pesek, hidup juga lagi. Nah, itu diceritakan segala keburukannya itu. Kalau kami menceritakan fakta yang sebenarnya, bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah langsung jawab, kata Rasulullah, itulah disebut dengan faqadir, tahu itu disebut dengan riba. Wa illam yakun fi, kalau engkau menceritakan sesuatu yang tak ada dasarnya, mengada-ngada, maka itu disebut dengan faqad bahat tahu, disebut dengan fitnah. Menceritakan sebenarnya saja Pak, yang tidak disukai oleh seseorang itu diatur sedemikian rupa oleh Islam, apalagi menceritakan itu dia. Apalagi menceritakan aib orang. Tapi yang beginian sangat laku di masyarakat kita. Rating program TV yang paling tinggi. Nah, coba lihat, apa Pak rating program TV yang paling tinggi? Isu-isu, gosip, gunjing. Riba itu bahasa kitanya gunjing, gosip. Tinggi nggak rating TV-nya? Tinggi, iklannya paling banyak, yang nonton paling doyan, paling ramai. Makanya kalau kita lihat di masing-masing TV, stasiun TV swasta, rata-rata menghadirkan program ini dengan berbagai macam penamaannya. Ada yang setengah jam, itu dia, dan lain sebagainya. Laku ratingnya tinggi, masuk di salah satu platform berbayar, penontonnya banyak. Ya, kalau kita buka YouTube, itu yang begituan, konsumsi gosip itu tinggi masih. Kita lebih suka nonton film sinetron atau lebih suka yang ini, yang paling banyak ditonton, yang view-nya paling banyak sekali, yang begini, viral misalnya kan, heboh, kalimat apa sih itu tuh? Ya, sehingga banyak orang yang nonton itu. Padahal dalam syariat kita itu jarang disebut dengan riba. Santai aja bosnya membawa menceritakan tentang riba seseorang, diumbar se-Indonesia tahu 275 juta jiwa. Anggaplah yang menonton TV tersebut 100 juta jiwa. Kasusnya di Jakarta seluruh Indonesia tahu. Itu cuma dosanya. Apalagi dengan gosip tersebut, harkat martabat seseorang jatuh, rusak harga dirinya. Bayangkan itu Pak, cemar kita maafnya di pada masyarakat. Bahayanya itu loh. Ini gosip atau disebut dengan riba. Maka di Quran disebutkan begini, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Berprasangkanya itu sangat dimungkinkan mendatangkan dosa, apalagi menceritakan. Berprasangkanya sudah bisa jadi mendatangkan dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dari prasangka tersebut bisa mengarahkan kepada perbuatan dosa. Dan prasangka yang baik terhadap Allah pun juga akan mendatangkan kebaikan. Maka dalam Islam ada yang baik, ada yang buruk, ada yang su'udzan, ada yang husnudzan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi.
Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau pada hari itu dia sangkakan buruk terhadap Allah, maka buruk yang terjadi. Nah, kalau bahasa psikologinya kan sugesti atau bahasa hipnoterapi ya gitu. Nah, itu disebut dengan itu tuh. Sugesti positif dan sugesti negatif. Memberikan opini atau pandangan positif yang kemudian kita sebut dengan husnul dzan. Sama halnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyangkakan doa kita tersebut tidak akan dijawab, tidak akan dijawab. Karena ana 'inda dzanni abdi. Kalau hari itu kita suudzon akan berat sekali untuk menjalani hari tersebut, maka dia akan berat. Kalau kita buat ringan, dia akan jadi ringan. Jangan terbebani oleh sesuatu yang membelenggu yang kemudian belum masuk kepadanya. Karena pikiran kita inilah membuat kita terbebani. Padahal belum tentu kita masuk bertemu dengan peristiwa tersebut. Ngapain kita sibuk-sibuk tentang hari esok yang belum tentu kita bertemu dengannya? Besok mau makan apa, besok seperti apa, besok lebaran seperti apa. Lebaran aja belum, Ramadan aja belum selesai, sudah dipikirkan lebaran. Sehingga kita terbelenggu, terbebani oleh pikiran kita sendiri. Lebih baik berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan hamba dengan bulan Syawal. Nah, dalam Islam tak boleh begitu. Dalam Islam itu orang mukminah itu hidupnya dengan hari ini, bersyukur dengan apa yang dimiliki. Maka nanti ada terminologi disebut dengan qanaah, bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Kecenderungan kita biasanya tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini, kemudian khawatir dengan sesuatu yang belum dia dapatkan. Ini yang berusaha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu." Jangan engkau tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Dicarinya betul kesalahan saudaranya. Yang kecil jadi besar, yang besar makin besar. Yang tak ditemukan aja bisa dijumpai, apalagi yang ditemukan. Yang kecil bisa jadi besar, apalagi yang besar. Memang dicarinya, dapat, karena ini musuh bebuyutannya. Inilah peluang untuk menjatuhkan harkat martabatnya. Dan bisa tak boleh. Tajassus ini menjatuhkan harkat martabat. Bahkan bagi Rasulullah SAW pun itu dengan musuh pun beliau hormati dan hargai. Apatah lagi dengan orang-orang mukmin yang bersama bagi Rasulullah SAW. Tapi yang begini menjadi konsumsi yang paling tinggi ratingnya di masyarakat. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah engkau melakukan perbuatan ri. Nah, dia dilarang syariatnya. Ada nahi di situ. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maka dosanya itu orang yang menceritakan riba ini seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Karena orang yang menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain itu sama halnya membuat martabat seseorang itu jatuh. Maka diumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Orang bisa jadi bangkai tersebab ceritanya dia kepada temannya, yang kemudian tersebar jatuhlah harkat martabat diri. Apalagi kemarin musim pemilu, itu ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Sama-sama ingin merebutkan sesuatu suara yang banyak, sehingga yang begini dimainkan. Ribah dimunculkan, fitnah dimunculkan, tajassusnya mencari kesalahan apa lagi gitu. Dianggap biasa oleh kita. Dianggap biasa perbuatan dosa yang kita anggap biasa. Apabila Allah Subhanahu wa taala, maka dalam syariat kita diatur sedemikian rupa
kedua, supaya orang tidak terjerumus masuk dalam perbuatan dilarang syariat. Dalam kondisi berpuasa, Ustaz, apakah ini membatalkan puasa? Tidak. Tidak membatalkan puasa. Karena nggak ada kaitannya. Orang yang bergunjing tiba-tiba kenyang. Ada nggak? Tak ada. Orang yang menceritakan keburukan orang lain kepada temannya, tiba-tiba dia hilang dahaganya. Nah, maka secara tidak langsung dia tidak membatalkan puasa. Karena hal-hal yang terlarang dalam puasa tidak dilanggar langsung secara khusus, kecuali dia bergunjing sambil makan. Yang membuat batal puasanya bukan bergunjingnya, tapi makannya. Jadi gunjing ini kaitannya kemana? Mengurangi pahala puasa. Harusnya dia dapat 100, karena bergunjingnya itu asik, sambil ekspresi wajahnya memang luar biasa, sangat sangat masuk sekali. Ya, ekspresi mimik wajahnya itu luar biasa, sangat menderamai. Nah, maka pahala itu sendiri nanti dihitung sama Allah. Ada yang dapat sekian, ada yang dapat sekian. Apakah ini saja? Bukan ini saja. Dusta, bohong, iri, dengki, hasad, riba, tajasus. Ini juga perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala ibadah puasa. Maka bagi Rasulullah mengatakan dalam hadis yang mulia, Rasulullah, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala. Dia hanya mendapatkan itu dia, sekedar menahan haus dan lapar saja. Pahala insyaallah tidak ada sama sekali. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yat'amahu wa syarabahu. Dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW, orang yang tidak meninggalkan man lam yada' qawla zur. Qawla zur ini adalah perbuatan dusta. Perbuatan dusta. Wal 'amala bihi, dan dusta tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masalah berpuasa dikerjakan. Wal jahal. Jahal ini adalah perbuatan yang buruk. Contoh, gunjing. Apalagi hasad, ya kan? Nah, perbuatan-perbuatan ini falaisa lillahi hajatun. Allah tak butuh dengan pelaksanaan ibadah puasanya. Jadi tidak ada kaitannya dengan batalnya puasa. Selama syarat dan rukunnya terpenuhi dalam fikih, maka ibadah tersebut sah, termasuk ibadah puasa. Selama hal-hal yang tidak membatalkan puasa tersebut dilakukan, maka tidak batal. Menurut Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak seluruh gunjing itu disalahkan oleh syariat. Ada masalah gunjing itu dibolehkan. Ada masalah itu dibolehkan, diperkenankan. Itulah bagusnya Islam itu, berimbang dan dia tidak kaku. Apalagi bicara masalah fikihnya misalnya, itu nggak kaku sama sekali. Bapak ibu yang melakukan safar Ramadan tak mampu berpuasa, maka kan diberikan keringanan, boleh tidak berpuasa. Bapak ibu yang tak sanggup berdiri karena kekenyangan sholatnya, maka bisa duduk daripada tumbang, sibuk ngurus dia, bercecer-cecer rambut lahanya ini. Ngurus dia tumbang, kembali ke belakang. Orang bukan sibuk ngurus imamnya, tapi menggotong makmumnya yang tumbang karena kekenyangan. Ada keringanan, termasuk dalam hal ini. Jadi dilarang, nanti ada masanya dia dibolehkan. Kapan dibolehkan? Ada kondisi-kondisi tertentu dibolehkan. Meribah, ribah hanya sebatas sesuai ini saja, sesuai dengan porsinya. Contoh pertama, ketika kita menceritakan kepada pihak berwenang tentang kezaliman yang pernah dilakukan ke kita atau
tidak menyenangi kita, kita datang ke kepolisian mengadukan masalah tersebut, kita menceritakan keburukan dia apa? Ceritakan. Itu kan dosa Ustaz. Tidak, dalam syariat kita itu dibolehkan. Jadi menceritakan aib, ghibah pada kondisi seperti ini justru dianjurkan supaya keadilan ditegakkan. Jadi tak berlaku nih hukum gosip itu. Diberikan keringanan oleh syariat kita. Kalau kita berada pada kondisi tersebut, misalnya kita dipukuli oleh seseorang, maka kita madukan kasus tersebut ke pengadilan, ke kepolisian atau pihak berwenang. Kita mesti menceritakan si fulan bawaannya kasar, pukul begini-begini. Terus ceritakan ke kepolisiannya. Boleh, dalam syariat kita dibolehkan. Itu tidak termasuk dalam larangan wala yaqta'ukum ba'dha. Dibolehkan dalam syariat kita. Yang kedua, ghibah dalam rangka meminta fatwa ke ulama kita. Contoh, dia mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya yang kedua. Yang pertama kebetulan meninggal dunia. KDRT. Apakah perempuan diam saja? Nah, dia bisa mengadukan meminta fatwa kepada ulama. Kemudian dia ceritakan keburukan suaminya. Ini kan ghibah itu. Suami sendiri diceritakan kepada orang yang diminta fatwa. Boleh dalam syariat kita? Boleh. Dia bisa ceritakan. Awal seperti ini, kemudian hanya sebatas seperti ini, kemudian dia pukul saya, gitu kan? Nah itu boleh dalam syariat kita. Selevel Umar bin Khattab saja, ini kan Umar bin Khattab ini orang semua kenal itu, juara bertahan di pasar Ukas. Jadi kalau ada adu kekuatan bulan gitu, MMA gitu, atau UFC gitu, maka juara bertahannya adalah Umar bin Khattab. Di pakar Ukas itu memang terkenal sekali nama Umar bin Khattab itu. Orang kalau sebut nama Umar itu lawan langsung ngeri, karena pukulannya mengerikan. Umar lewat satu jalan, ini jalan satu jalan ketemu dengan syaitan, syaitannya minggir. Bayangkan tuh, apalagi berhadapan dengan manusia. Umar yang sedemikian rupa saja ketika dimarahi oleh ketika istrinya sedang marah, Umar enggak langsung dipukulnya, justru diam. Kalau Umar pukul, hancur. Dan orang cara membunuh Umar itu nggak berani berhadapan langsung, Pak. Kalau kita baca kisah sahabat Nabi yang terbunuh, salah satunya Umar bin Khattab itu, nggak berani musuh itu langsung menghadapi satu lawan satu. Yuk, adu carok misalnya. Nggak berani. Cara membunuh Umar itu dalam sholat subuh itu. Itu pun ketika Umar jadi imam. Iya kan? Saking luar biasanya, ditusuk dan pisaunya tersebut sudah mengandung racun. Meninggalnya bukan detik yang sama. 3 hari kemudian baru meninggal. Maka kalau kita menceritakan kepada orang yang diminta fatwa, para ulama, maka kita ceritakan terkait masalah riba ini, maka dibolehkan oleh syariat kita. Jadi tidak dilarang. Apatah lagi nanti menceritakan juga kaitannya langsung dengan kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga, riba dalam rangka untuk mencegah kemungkaran yang ada. Ya, contoh, kita mendapati ada komunitas tertentu atau orang tertentu yang mengubarkan kemungkarannya, minum khamar, kemudian melakukan perbuatan zina, kemudian mengedar orang-orang berbuat terlarang. Yang kita tahu, kita ceritakan supaya orang tidak terjerumus ke situ. Si fulan bin fulan, komunitas fulan
itu diceritakan keburukannya supaya orang-orang terhindar dari perbuatan tersebut. Boleh tidak? Boleh dalam syariat kita. Tapi di undang-undang kita ada undang-undang IT-nya, Pak. Jadi jangan sembarangan untuk mengupdate status. Karena nanti bisa jadi kena pencemaran nama baik. Jadi ghibah terkait masalah ini itu dibolehkan untuk menghindari supaya tidak terjumus pada perbuatan tersebut. Kita ceritakan kepada anak kita, pada kalangan remaja kita, supaya mereka terhindar dari perbuatan tersebut dan tidak bergabung pada komunitas-komunitas tersebut. Dalam syariat kita dibolehkan. Kemudian yang keempat, ghibah dalam rangka mengingatkan kaum muslimin untuk satu perbuatan buruk yang mungkin terjadi, yang level kemungkarannya besar sekali, atau yang terkait langsung dengan masalah kebijakan publik. Maka ini boleh kita ceritakan keburukannya, supaya orang-orang pada tahu bahwa hal itu tidak baik. Jadi menghibah dalam ketentuan yang seperti ini, maka dalam syariat kita dibolehkan. Berikutnya, ghibah yang terkait dalam rangka mengenalkan. Contoh, maaf nih, seseorang itu ada kekurangan fisiknya dan itu memang karakter utama dia. Maka kita boleh menyebut dia, Pak, si pendek misalnya, si mata juling, ya, si kutilang, gitu ya, si gabuk, ya, si pincang. Nah itu dibolehkan. Hanya sebatas itu saja. Tak boleh lebih dari itu. Ketika melebihi dari itu, artinya kita sudah mulai terperangkap nanti itu mencari kesalahan dan sebagainya. Maka bukan hanya ghibah nanti perbuatan yang kita lakukan, jadi tajasus dan hasad dan lain sebagainya. Maka boleh hanya sebatas itu saja. Tak lebih dari itu, Pak. Tapi kalau itu sudah naik pada level ejekan, mengolok-olok, status hukumnya berubah dari boleh menjadi haram. Dan yang terakhir, ghibah dalam rangka menjelaskan perbuatan fasik dan bid'ah. Ada perbuatan bid'ah yang dilakukan, yang bid'ah tersebut termasuk dalam kategori bid'ah sayyi'ah. Nah itu kita boleh ceritakan. Ya, ada di tempat itu orang pakai baca bismillah, pakai nada lagu dangdut misalnya. Nah itu kita boleh ceritakan juga. Karena itu perbuatan bid'ah, supaya nanti orang tak terikut-ikut gaya itu. Ada gaya azannya, nada azannya itu gaya dangdut, atau dimirip-miripkan dengan lagu yang lagi viral. Itu perbuatan bid'ah. Tak boleh, tidak boleh. Karena dalam baca Quran itu juga ada ketentuan nafamnya, langgamnya. Tinggal pilih di antara yang 7 ini. Bayyati. Kedua, sloba. 3, nahwan. 4, ikhlas. 5, syikha. Kemudian jiharkah. Kemudian bayyati penutup. Nah tinggal pilih ini. Azan pun juga demikian. Mau makam yang mana? Mau makam kurdi boleh, mau makam yang langgamnya disesuaikan. Artinya tidak menyesuaikan dengan yang lagi viral sekarang, boleh dicocokkan. Nah kalau ada hal demikian, kita boleh menghibah itu, supaya perbuatan tersebut tidak menjalar, tidak mempengaruhi yang lain. Atau ghibah dalam rangka mencegah perbuatan fasik. Ada perbuatan-perbuatan yang sangat dimungkinkan berpengaruh langsung terhadap diri kita atau terhadap masyarakat sekitarnya. Boleh kita ghibahkan? Boleh. Untuk mengedukasi supaya tidak terjerumus. Ini 6 ghibah yang dalam syariat kita dibolehkan. Selain itu hukumnya apa dampaknya, Ustaz? Bahayanya ghibah ini. Pertama, ghibah ini kalau kita lakukan karena sudah dilarang oleh syariat kita, wala taqrabu ba'dukum ba'dha,
Orang yang melakukan perbuatan riba termasuk orang yang ingkar kepada Allah atau melakukan perbuatan munkar. Konsekuensinya apa? Dosa pasti. Dosa pasti. Yang kedua, azab kubur. Orang yang riba meninggal dunia di alam barzakh dapat azab kubur. Biasanya di TV-TV kita, TV-TV yang religi, itu meninggalnya orang ahli riba itu biasanya agak mengerikan. Ya. Ada yang kuburannya bau busuk, ada ketika akan meninggal dunia mulutnya agak berubah bentuknya. Baginda Rasulullah SAW itu lewat di kuburan. Lewat di kuburan Allah bukakan tabir, Allah dengarkan baginda Rasulullah. Maka Rasulullah mendengarkan dua cerita pada saat itu. Kata Rasulullah SAW, di kubur yang baru saja lewatkan, di dua kubur ini, orang-orang yang berada di bawah kuburan tersebut sedang disiksa. Sedang disiksa. Apakah masih kurang yakin kita bahwasanya di alam barzakh itu ada siksaan, ada nikmat kubur? Karena bagi Rasulullah SAW juga sudah ditengok dan didengarkan. Walau tara idhal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Kami menengok, kami mendengar, menyaksikan memang ada sisa kubur tersebut. Rasulullah ketika masih hidup didengarkan oleh Allah lewat di kuburan, didengar oleh Rasulullah yang menyampaikan lisan bagi Rasulullah SAW. Maka siksa kubur itu memang benar adanya, Pak. Mustahil bagi Rasulullah berbohong. Maka Rasulullah, orang yang berada di kuburan tersebut tidak melakukan dosa besar. Tidak melakukan dosa besar. Mereka disiksa itu karena melakukan dosa kecil. Bukan levelnya level kabair, dosa besar. Yang mereka lakukan pertama, istinjanya nak tuntas. Yang buang air kecil, yang bermasalah dalam istinja buang air kecilnya diazab oleh Allah dalam kubur. Maka yang buang air kecil pastikan disiram, dibersihkan. Termasuk laki-laki disunahkan untuk maju dulu 3 kali. Sebenarnya ketika rukuk dan sujud, semisal tidak akan keluar. Biasanya ada nggak perasaan keluar gitu, Pak? Nah, kemungkinan terbesar nak tuntas. Lain ceritanya kalau dia punya penyakit tertentu. Jadi orang istinjanya ada masalah. Kata Rasulullah dia sedang disisa masalah istinjanya. Yang kedua, orang ini selama di dunia melakukan perbuatan riba, termasuk ahli riba, disiksa di kuburnya. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan beberapa kurma ditancapkan. Nah, kemudian ini yang kemudian menjadi kias kita di Indonesia kalau kita ke ziarah kubur. Kalau ibu-ibu ziarah kubur, biasanya ada nggak orang jual bunga? Ada. 10.000 dapat 2, berarti satunya 5.000. Kalau bapak ibu bawa mobilnya agak mewah, satunya 50.000. Ya. Nah, kemudian kita siram, ya kan? Itu kiasnya, Pak. Rasulullah mengatakan pelepah kurma, kata Rasulullah SAW, selama pelepah kurma ini belum kering menyatu dengan tanah, dia akan memberikan manfaat kepada ahli kubur yang berada di bawahnya. Nah, kita biasa gitu menyiram air yang disertakan dengan bunga. Selama bunga tersebut belum layu menyatu dengan tanah, dia akan memberikan manfaat kepada ahli. Bayangkan kalau bunga tersebut setiap harinya ada. Di sini bukan menanami, Pak ya. Kadang-kadang kita ini salah. Di atas kubur ditanami, bukan itu maksudnya. Kalau ditanam sawit misalnya. Coba Pak Ibu perhatikan ketika ziarah kubur, ada nggak yang menanami kubur, menanami pohon? Bukan itu maksudnya. Itu salah. Kalau Bapak Ibu punya rumah, tiba-tiba ada orang nanam pohon di dalam rumah Ibu. Ibu apakan orang tersebut? Saya selesaikan dulu, Ustaz. Nah sekarang orang itu kan ahli kuburnya nggak bisa ngomong, Pak. Coba dia bisa ngomong, wih balik.
Kita tanami, ada nggak? Pernah lihat nggak? Ada. Bukan itu maksudnya. Baginda Rasulullah mematahkan pelepah kurmanya. Nah sama, bagus tuh yang kita lakukan seperti menyirami bunga. Selama bunga tersebut belum kering, akan memberikan manfaat yang besar terhadap ahli kubur tersebut. Ya tak yakin saya Ustaz, duluan lah, biar kami sirami kuburnya itu dengan bunga. Karena yang menyampaikan adalah lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kiasnya. Maka boleh. Yang tak boleh itu menanami kuburnya. Jadi jangan pernah nanti datang kuburan tersebut beli bunga tanamkan di situ. Ya, nggak boleh halal. Sama dengan halnya kalau kita mencintai rumah orang gimana? Dengan orang-orangnya itu bilang. Nah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ketiga, baginda Rasulullah SAW itu dipertengokkan oleh Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Rasulullah ini digambarkan, ditengokkan banyak peristiwa sekali supaya menjadi ibrah, pelajaran penting bagi kita bersama. Ada Rasulullah itu menemui satu komunitas yang kemudian punya terbuat dari tembaga. Yang Rasulullah melihatnya, dia mengerobek-robek tubuhnya, digaruk-garuknya tubuhnya. Kemudian dia garuk-garukkan seluruh mukanya hancur, badannya hancur. Setelah hancur tersebut, dia balik lagi seperti semula. Berulang terus peristiwa tersebut. Kemudian bagi Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa gerakan yang terjadi? Kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, ini adalah balasan bagi mereka yang suka riba. Karena dulu di dunia dia menjatuhkan harkat martabat orang lain, sekarang gantian dia memperjelek dirinya di hadapan Allah. Dia rusak-rusaknya mukanya. Kuku yang terbuat dari tembaga, terbayang oleh Bapak ya. Tembaganya versi neraka, bukan versi dunia Pak. Tembaga versi neraka. Terbayang itu bagaimana hancurnya mukanya, tubuhnya itu. Maka tidak ada kebaikan sama sekali kepada ahli riba. Namun yang perlu kita pahami bahwasanya ada masa kondisi tertentu riba itu diperbolehkan oleh syariat. Secara umum riba itu memang tidak baik, tapi ada kondisi tertentu riba itu dibolehkan untuk mendatangkan kemaslahatan. Berkata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sekelumit tentang riba yang dalam syariat kita dianjurkan untuk diketahui supaya kita tidak terjerat termasuk orang-orang yang suka meribah dan untuk menghindari berbagai macam sisaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan apa yang kalau ada pertanyaan. Riba itu terhadap sesama manusia yang punya perasaan. Karena kan ini terkait dengan perasaan manusia, Ibu. Kalau manusia ini perasaannya terganggu, putus hubungan silaturahim atau silaturahminya. Kalau putus masuk neraka. La yadkhulul jannata qati' yani qati' rahim. Tak masuk surga orang putus hubungan silaturahim. Gara-gara kita ribah dia kemudian dia datang, kita bertengkar panjang akhirnya. Tak bertegur sapa. Maka kalau tak bertegur sapa lebih dari 3 hari, dosa besar ini. Man akhahu fawqa salas. Barang siapa bertengkar dengan saudaranya, tetangganya, dengan temannya melebihi dari 3 hari, dan tuqbal amalahu, maka tidak akan diterima amal keduanya. Hatta islah, hingga keduanya berdamai. Maka gunjing yang menyakiti perasaannya kan tersakiti kan perasaan orang Pak. Kalau perasaan orang yang tersakiti atau harkat martabatnya yang terganggu, ya sudah putuslah hubungan silaturahmi. Neraka jawabannya, sudah selesai itu. Amalnya tidak akan diterima kecuali dia minta maaf. Wa khairul humal wasil, yang datang duluan minta maaf lebih afdal, lebih besar pahala daripada yang menunggu. Jadi ya, riba ya. Kalau kita menceritakan misalnya tentang masalah tumbuh-tumbuhan ini beracun dan sebagainya, itu edukasinya mana? Jadi masalah, misalnya ilmu biologi, ilmu astronomi, jadi masalah. Riba ini erat kaitannya dengan sesama manusia. Maka Rasulullah mengatakan kita itu. Riba itu kata Rasulullah, engkau menceritakan zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan tentang saudaramu yang tidak berada di tempat kepada orang lain, yang kalau dia dengar dia tidak menyukainya. Berarti riba ini kaitannya dengan sesama manusia.
Oh tidak. Misalnya ada orang tidak menyukai sunnah bagi Rasulullah, bukan riba. Artinya bisa jadi dia tak paham ilmunya. Yang kedua, dia termasuk golongan orang yang ingkar terhadap sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa Ibu ingin ditanyakan? Ini dia nih. Biasanya ahli ribah ini dia tak bisa meribah sendiri. Kamu mungkin dia cerita sendiri. Ya kan, kalau cerita sendiri namanya agak lain. Dia tidak sedang baik-baik, tiba-tiba dia cerita sepanjang jalan itu. Berarti agak lain. Bahaya kawan ini. Semenjak 2 menjak ini baru berubah. Berarti ada jiwa yang tidak sedang baik-baik. Bahkan ribah ini pasti butuh lawan. Lawan inilah yang menentukan panjang pendeknya cerita itu. Bisa dikatnya, bisa dipanas-panasinya. Ketika dipanas-panasinya, ini panjang ceritanya. Ketika dia selesaikan, maka selesai sudah. Jadi cuma tak menghargai dia, ada caranya. Caci, roci, nyoci, caranya. Ada caranya. Mohon maaf Ibu, saya ada kegiatan yang harus selesaikan. Ada caranya. Tapi kalau iya pula kita iyakan, kemudian mengangguk-angguk sehingga menikmati nih ibu tersebut, mendramatisir, ceritanya dipanjang, akhirnya terpengaruhlah. Bukan hanya riba di situ nanti munculnya, ada fitnahnya, apalagi tajasusnya, hasadnya, irinya, lengkap sudah. Saya butuh lawannya. Nah lawan ini pun juga harus paham. Karena menceritakan orang yang tidak ada di tempat kepada orang yang ada, berarti ada objek lawan bicaranya. Termasuk komunitas ini disebut dengan ahli riba. Tapi ada pemain utamanya Ustaz. Iya, pemain utama ini butuh lawan. Tak akan muncul pemain utama kalau tidak ada figuran. Figuran ini juga menentukan pemain utama. Pendek panjangnya cerita menentukan oleh figuran. Ya, kalau pemain film perhatikan dulu. Lihat dulu apa yang disampaikan. Ada film Islami, ada film yang tidak Islami. Yang Islami silakan itu. Ya Bu. Karena begini, mar'a minkum, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau kita menengok kemungkaran, rubah dengan tangan, dengan kebijakan. Tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan lisan, dengan hati. Perbuatan riba itu menurut Ibu mungkar atau enggak? Dilarang oleh syariat atau tidak? Dilarang. Harusnya yang kita lakukan adalah mana? Menolaknya. Tapi payah Ustaz, payah itu yang penting harus kita lawan itu. Kalaupun tak bisa sama sekali, ambil alternatif yang paling terakhir. Apa itu paling terakhir? Yaitu merubahnya dengan hati. Bagaimana cara merubah dengan hati Ustaz? Membenci perbuatan yang dimunculkan oleh dia, bukan orangnya ya. Membenci perbuatan yang dimunculkan oleh dia. Dalam setiap sujud dan doa kita selipkan nama dia. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya, mampukan dia untuk taat pada Engkau semata. Berat memang itu. Apalagi memang komunitas sudah terbentuk, komunitas anti riba ini. Biasanya kami kalau ada belajar doa ini, saya sekali itu menceritakan masalah agama, pakai itu masuk riba juga. Ya, itu tadi masuk dalam kategori yang 6 itu yang mana? Contoh misalnya orang tua menceritakan tentang anaknya kepada temannya. Bukan, sama istri misalnya. Cerita sama istri. Kita diskusikan masalah anak. Tentang anak kita. Boleh tidak? Tidak. Orang tua boleh menceritakan tentang kebaikan dan keburukan anaknya supaya memberikan pelajaran pada anak yang lain atau ingin merubah anaknya. Kalian Ustaz? Artinya ini termasuk dalam perbuatan mencegah kemungkaran. Maka ribanya riba yang diperbolehkan oleh syariat. Diboleh. Maka tadi tidak semua riba itu dilarang oleh syariat. Kalau riba itu semuanya dilarang, kaku Islam ini. Tapi ada yang dibolehkan. Ada anak melakukan perbuatan mungkar, kemudian dia cerita kepada istrinya, bukan istri tangga Pak ya, istrinya.
Minta sama istrinya supaya anak tersebut berubah. Itu termasuk ghibah yang dibolehkan. Sama ya, itu tadi. Ya kalau ketemu lawan, payah memang, agak lain. Tapi menurut Allah SWT dalam satu sifat. Ya. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita pada pagi hari ini berbanyak maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.